Sebelum kita masuk ke cerita yang akan bikin kalian merinding, tekan dulu tombol subscribe supaya saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor yang tidak semua orang berani mendengarnya. Firdaus bekerja sebagai surveyor tanah. Ia diminta membuat penandaan sempadan hutan untuk proyek kampung perumahan baru. Masalah muncul ketika drone miliknya mendeteksi deretan rumah di tengah hutan yang selama ini dianggap kosong. Rumah-rumah itu terlihat rapi, jaraknya teratur, dan cat dindingnya bersih seperti baru selesai disapu. Yang ganjil, saat drone mendekat, suara mesin drone hilang dalam rekaman. Tidak ada bunyi angin, tidak ada bunyi daun. Sunyi. Seperti dunia dalam video itu tidak memiliki suara. Firdaus mengira itu glitch. Namun rasa ingin tahunya membuat ia masuk lebih jauh ke hutan keesokan harinya. Perjalanan masuk hutan lancar sampai satu titik. Di sana, Firdaus melihat sesuatu janggal. Daun-daun kering yang seharusnya berserakan tersusun membentuk lorong tipis, seakan ada seseorang membentangkan karpet daun untuknya. Semakin ia berjalan, semakin tebal hawa lembab dan dingin. Angin seperti tidak mau bergerak. Dan saat ia tiba di pembukaan tanah yang rata, ia melihatnya, sebuah kampung. Tapi, kampung itu terlalu bersih, terlalu simetris, dan yang paling menakutkan, tidak ada satu bunyi pun. Bahkan bunyi nafasnya sendiri seperti tenggelam. Rumah paling depan kampung itu berdiri kukuh, berwarna putih. Papan tingkapnya terbuka seperti memanggil. Firdaus mengetuk pintu. Tidak ada bunyi dari ketukannya. Pintu tidak bergetar. Seolah kayunya tidak memiliki massa. Ia mendorong pintu itu pelan-pelan. Pintu terbuka, tapi tidak ada suara engsel. Tidak ada derit. Hatinya terasa jatuh. Rumah itu kosong, namun bersih. Bersih dengan cara yang tidak masuk akal. Tidak ada debu, tidak ada serangga, tidak ada bau kayu. Dan di sudut rumah, Firdaus melihat sesuatu di lantai. Bayangan seseorang. Bukan bayangannya. Bayangan itu menghadap Firdaus, padahal tidak ada tubuh di atasnya. Bayangan itu bergerak sedikit, seperti memiringkan kepala. Firdaus terpaku ketakutan. Namun tiba-tiba sebuah suara lembut muncul di belakangnya. "Awak dah masuk, kenapa nak keluar?" Suara wanita. Namun tidak datang dari udara. Seolah muncul terus dari dalam fikirannya. Firdaus memutar tubuh cepat. Rumah itu kosong. Tapi bau bunga cempaka tiba-tiba muncul. Bau yang tajam, tapi tidak berasal dari mana-mana benda nyata. Kemudian, terdengar suara langkah kecil tanpa bunyi hentakan melintas di belakangnya. Firdaus tahu dia tidak sendirian. Di luar rumah berdiri seorang wanita muda. Gaun putih bersih, rambut hitam panjang, wajah pucat. Namun yang paling menakutkan, kakinya tidak menyentuh tanah. Dia melayang sekitar 2 inci dari tanah, bergerak tanpa jejak, tanpa bunyi. "Awak cari kampung ni?" Wanita itu bertanya dengan suara perlahan. Firdaus tidak mampu menjawab, lidahnya kaku. "Ada orang kami tinggal di rumah pertama ini," katanya lagi. Nada suaranya seperti berbunyi melalui dinding kaca. "Dia tak pernah keluar sejak seseorang dari dunia awak masuk." Wanita itu menghalangkan pandangan ke pintu rumah. "Seseorang macam awak." Firdaus melangkah mundur. Hutan di belakangnya tiba-tiba seperti menutup. Deranting bergerak sendiri, merapatkan ruang. Daun-daun bergoyang berlahan, tapi tidak berbunyi. Wanita gaun putih itu mendekat. Langkahnya meluncur halus.
Apa yang hilang dari kampung kami perlu diganti. Firdaus mula berpeluh sejuk. Ia menyedari wanita itu bukan menghalangnya untuk pergi. Dia menilai apakah Firdaus cucuk menjadi pengganti. Awak dah masuk rumah pertama, bisiknya. Susah untuk kami lepaskan. Firdaus melihat sekeliling. Warga kampung lain mulai keluar dari rumah-rumah lain. Semua berwajah cantik dan tampan. Terlalu sempurna. Mata mereka tidak memiliki refleksi. Mulut mereka tersenyum tanpa emosi. Dan semuanya melayang sedikit di atas tanah. Yang paling menakutkan, walau kampung itu penuh orang, tidak ada satupun suara manusia yang keluar. Mereka bergerak seperti hantu. Firdaus merasa dirinya seperti binatang buruan yang baru disorot cahaya lampu sorot. Firdaus berpaling dan berlari masuk ke hutan. Namun hutan itu seolah berubah-ubah. Jalur yang sama muncul berulang kali. Pohon di kiri tiba-tiba berpindah ke kanan. Daun-daun membentuk lorong aneh, menggiringnya kembali ke kampung. Setiap kali ia berlari, suara wanita itu muncul di kepalanya. Awak tidak boleh lari. Awak dah hilang suara awak. Ketika Firdaus memeriksa nafasnya, ia terkejut. Nafasnya tidak mengeluarkan bunyi sama sekali. Ia tidak bisa mendengar dirinya sendiri bernafas. Hutan sedang mengambil suaranya. Firdaus berhenti di depan sungai kecil. Airnya mengalir, tapi tanpa bunyi aliran. Wanita gaun putih muncul di seberang sungai. Kalau awak nak kembali ke dunia awak, katanya, tinggalkan sesuatu. Firdaus bergetar. Apa? Wanita itu tersenyum perlahan. Suara awak atau bayangan awak? Firdaus melihat ke tanah. Bayangannya mulai kabur, seolah ada tangan gaib menariknya. Jika ia kehilangan bayangan, ia akan menjadi separuh makhluk, separuh manusia. Jika ia kehilangan suara, ia tidak akan mampu berbicara seumur hidup. Wanita itu mengangkat tangan. Kami tak ambil nyawa. Kami ambil apa yang buat manusia jadi manusia. Firdaus memilih suaranya. Ia menutup mata dan berdoa dalam hati. Saat ia membuka mata, wanita itu hilang, kampung itu hilang, dan hutan kembali memiliki suara angin. Firdaus berlari keluar hutan. Terduduk di pinggir jalan, seorang pemandu lori berhenti dan menjerit, bang, awak okey ke?" Firdaus membuka mulut untuk menjawab, tapi tidak ada bunyi keluar. Tidak ada suara. Tidak ada getaran. Suaranya hilang. Hutan mengambilnya. Beberapa hari kemudian, ketika Firdaus kembali menonton rekaman drone, dalam satu frame terlihat jelas di jendela rumah pertama kampung gaib itu, bayangan manusia berdiri tegak menghadap kamera. Bayangan itu mengangkat tangan seperti melambai. Namun,
tidak ada tubuh di atasnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.